Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Sarli Syafitri, mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP Unpas dengan NPM 22504040. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum masuk ke dalam materi, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memproses makanan yang kita makan. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur, dan berakhir di anus sebagai feses yang akan kita buang. Kemudian, dalam materi sistem pencernaan manusia ini, kita akan mempelajari 3 submateri, yaitu nutrisi, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, serta gangguan pada sistem pencernaan manusia. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai nutrisi. Apa sih nutrisi itu? Nutrisi merupakan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kebutuhan nutrisi setiap orang berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisiknya. Terdapat 6 kelompok nutrisi penting untuk tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kita masuk ke kelompok nutrisi yang pertama, yaitu karbohidrat. Kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata karbohidrat. Banyak makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang mengandung karbohidrat. Contohnya seperti nasi, roti, kentang, jagung, dan masih banyak lagi. Karbohidrat sendiri merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Sementara pati dan serat disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Kelompok nutrisi yang kedua adalah protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang juga belerang. Protein yang kita konsumsi dapat berasal dari hewan atau protein hewani dan dari tumbuhan yaitu protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Selanjutnya, kelompok nutrisi yang ketiga adalah lemak. Lemak diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dikenal dengan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan kolesterol, darah, dan dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Kelompok nutrisi yang keempat adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit yang diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kemudian vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang,
dan menguatkan gigi, yang dapat berasal dari susu, telur, hati, sereal, sayuran oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Kelompok nutrisi kelima adalah mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebagian yang lain cukup banyak. Beberapa contoh mineral diantaranya kalsium yang berguna sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf yang bersumber dari telur, sayuran hijau, dan kedelai. Kemudian fosfor yang berguna untuk membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot serta pembentukan tulang gigi yang bersumber dari daging, gandum, dan keju, serta masih banyak lagi mineral lainnya. Kelompok nutrisi yang terakhir yaitu air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, pelumas dan bantalan, dan media pengeluaran sistem metabolisme. Sekitar 60 hingga 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar, dan buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas sehari. Selanjutnya, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, ingesti, atau proses pemasukan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti atau pencernaan. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan. Dan yang keempat, defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut dengan defekasi. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau organ tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Adapun, fungsi dari organ utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, rektum dan anus. Fungsi dari organ aksesori atau tambahan adalah yang pertama, hati. Kedua, kantung empedu. Ketiga, pankreas. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan yang dapat menyerang adalah yang pertama, obesitas. Yang kedua, karies gigi. Yang ketiga, MAH atau gastritis. Yang keempat, hepatitis. Yang kelima, diare. Yang keenam, konstipasi. Untuk lebih memahami proses pencernaan makanan dalam tubuh, simaklah video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis.
Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Setelah mempelajari berbagai jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta bagaimana sistem pencernaan makanan pada tubuh, sekarang kita telah mengetahui bagaimana pentingnya sistem pencernaan tubuh dalam mengolah makanan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Oleh karena itu, sekarang
Kita harus mulai memperhatikan kesehatan sistem pencernaan dan asupan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Menjaga pola makan yang seimbang dengan aktivitas harian serta pola makan yang teratur merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tentunya, masih banyak lagi upaya untuk menjaga kesehatan yang dapat dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Semoga apa yang telah disampaikan dalam materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.